Kita sekarang mendapatkan informasi yang jauh lebih banyak daripada yang diketahui oleh Sang Ratu pada waktu kejadian Fall of King's Landing. Ternyata Lord Larys Stronglah yang membawa Sang Raja dan anak-anaknya kabur keluar dari King's Landing ketika naga-naga Sang Ratu mulai bermunculan di atas langit kota itu. Mereka tidak melalui gerbang kota, di mana mungkin akan ada orang yang mengenali dan mengingat mereka. Lord Larys memandu mereka melalui jalur rahasia Raja Maegor the Cruel yang hanya diketahui olehnya. Lord Larys jugalah yang memutuskan bahwa para pelarian itu harus berpencar, sehingga jika salah satu ternyata tertangkap, yang lain masih bisa lolos. Sir Richard Thorne diperintahkan untuk mengantarkan Pangeran Maelor yang baru berusia 2 tahun ke Lord Hightower. Putri Jaehaera, gadis manis dan sederhana yang baru berusia 6 tahun, diserahkan ke tangan Sir Willis Fell, yang bersumpah akan mengantarkannya dengan selamat ke Storm's End. Mereka tidak saling mengetahui tujuan yang lain, sehingga jika tertangkap pun mereka tidak akan bisa membocorkan rahasia. Dan hanya Lord Larys sendirilah yang tahu bahwa Sang Raja telah melepas seluruh pakaian mewahnya dan mengenakan mantel nelayan yang bernoda garam, lalu bersembunyi di balik tumpukan ikan kod di dalam sebuah perahu nelayan, dijaga oleh seorang ksatria keturunan anak haram yang masih punya kerabat di Pulau Dragonstone. Menurut Lord Larys, begitu Ratu Rhaenyra menyadari bahwa Raja Aegon II telah lenyap, ia pasti akan mengirim orang untuk memburunya. Namun kapal laut tidak akan meninggalkan jejak, dan sangat sedikit pemburu yang akan terpikir untuk mencari Aegon di pulau milik Rhaenyra sendiri, dan bersembunyi di balik bayangan kastil milik Rhaenyra. Dan di sanalah Aegon tetap tinggal. Bersembunyi namun aman dari siapapun. Ia meredakan rasa sakit yang dideritanya dengan minum anggur dan menyembunyikan luka bakarnya di balik jubah tebal. Aegon mungkin akan seterusnya tinggal di sana, kalau saja naga Sunfire tidak muncul di Pulau Dragonstone. Kita mungkin bertanya-tanya, seperti halnya kebanyakan orang lain, apa yang menarik Sunfire untuk kembali ke Gunung Dragonmount? Apakah Sunfire, naga yang terluka dengan sayap patah yang hanya pulih sebagian, didorong oleh nalurinya untuk kembali ke tempat kelahirannya, gunung berasap tempat di mana dia dulu menetas? Atau dia merasakan kehadiran Raja Aegon di pulau itu, walaupun terpisah oleh jarak yang jauh dan lautan bergelora, dan ia tetap terbang ke sana untuk bergabung dengan majikannya? Sebagian orang bahkan sampai menduga bahwa Sunfire bisa merasakan bahwa Aegon sangat membutuhkan kehadirannya. Namun, siapakah yang bisa mengetahui isi hati seekor naga? Setelah serangan gagal dari Lord Wallace Mutton membuat Sunfire pergi meninggalkan lapangan abu dan tulang belulang di luar Rooksrest, naga itu menghilang selama lebih dari setengah tahun. Walaupun sayapnya akhirnya cukup pulih untuk membuatnya bisa terbang, bentuk sayapnya berubah menjadi tidak karuan dan tetap lemah. Sunfire tidak bisa lagi terbang tinggi, dan juga tidak bisa lagi berlama-lama di udara. Bahkan untuk terbang jarak pendek pun Sunfire harus berupaya mati-matian. Namun entah bagaimana caranya, Sunfire ternyata berhasil terbang menyeberangi perairan Blackwater Bay. Sebab, ternyata Sunfire lah naga yang dilihat oleh awak kapal Nesaria sedang menyerang naga Grey Ghost. Sir Robert Queens mengira bahwa naga yang menyerang Grey Ghost adalah naga The Cannibal. Namun, Tom Tangletongue, seorang yang gagap dan lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, saat menyajikan minuman kepada para pelaut Volantis itu, ia memperhatikan bahwa mereka berulang kali menyebutkan bahwa naga penyerang itu bersisik kuning keemasan. Padahal naga The Cannibal setahunya, berwarna hitam seperti arang. Maka Tom Tangletongue memberitahu ayahnya, yaitu Tom Tanglebeard beserta beberapa sepupu mereka. Sebenarnya, cuma Sir Marston Water yang masih terhitung sepupu dari kedua Tom, sebab Sir Marston adalah anak haram dari adik perempuan Tom Tanglebeard yang kegadisannya direnggut oleh seorang ksatria. Berlayar dengan perahu kecil mereka untuk mencari naga pembunuh Grey Ghost. Sang raja yang mengalami luka bakar dan naganya yang cacat, kini sama-sama menemukan tujuan hidup yang baru. Dari sebuah sarang tersembunyi di lereng terpencil di sebelah timur Gunung Dragonmount, setiap pagi Aegon berusaha untuk bangkit, terbang kembali ke udara untuk pertama kalinya sejak pertempuran di Rooksrest. Sementara itu, Tom Tangletongue, Tom Tanglebeard dan Marston Water kembali ke sisi lain dari Pulau Dragonstone untuk mencari orang-orang yang mau membantu mereka merebut kastil Dragonstone. Bahkan di Pulau Dragonstone sekalipun,
yang adalah wilayah kekuasaan dan pusat kekuatan Ratu Rhaenyra Targaryen sejak lama, masih dapat ditemukan cukup banyak orang yang tidak menyukai sang ratu, baik dengan alasan yang benar maupun yang salah. Ada yang berduka dan dendam karena kehilangan saudara, anak, atau ayah yang terbunuh saat pemilihan benih naga maupun pertempuran Galet. Ada yang ingin meraih harta benda atau kenaikan pangkat. Ada juga yang berpendapat bahwa, dalam hal suksesi tahta, seharusnya anak lelaki yang didahulukan daripada anak perempuan, sehingga mereka lebih mendukung Raja Aegon II. Sang ratu telah membawa pasukan terbaiknya ke King's Landing bersamanya. Karena Kastil Dragonstone dijaga oleh armada laut milik sang ular laut dan dilindungi oleh tembok ala Valyria yang tinggi, boleh dibilang kastil ini tidak bisa diserang. Maka, garison yang ditinggalkan oleh Ratu Rhaenyra untuk menjaga kastil ini hanya sedikit jumlahnya, dan kebanyakan diisi oleh orang-orang yang dianggap tidak berguna. Orang tua, anak kecil, orang lamban, orang cacat, orang yang sedang cedera, orang yang dianggap kurang setia, dan orang yang dianggap pengecut. Untuk memimpin mereka, Ratu Rhaenyra mengangkat Sir Robert Queens, seorang pria yang mampu, namun sudah terlalu tua dan gemuk. Semua orang sepakat kalau Sir Robert Queens adalah pendukung setia sang ratu. Namun, sebagian bawahannya tidak sesetia itu. Sebagian dari mereka menyimpan ganjalan dan dendam atas kesalahan di masa lalu, baik yang benar-benar terjadi maupun cuma prasangka mereka saja. Terutama Sir Alfred Broome. Terbukti, Broome dengan senang hati bersedia mengkhianati sang ratu dengan imbalan gelar kebangsawanan, tanah, dan uang emas jika Aegon II berhasil merebut kembali tahtanya. Karena sudah lama bertugas di garison itu, Broome bisa memberi masukan kepada para pengikut raja mengenai kekuatan dan kelemahan Kastil Dragonstone, pengawal mana saja yang bisa disuap atau dibujuk untuk membelot, dan mana saja yang harus dibunuh atau dipenjarakan. Ketika saatnya tiba, kejatuhan Kastil Dragonstone terjadi hanya dalam waktu kurang dari sejam. Orang-orang yang telah dibujuk oleh Broome membuka pintu gerbang belakang pada jam hantu, sehingga Sir Marston Water, Tom Tangletongue dan pasukan mereka bisa menyelinap masuk ke dalam kastil tanpa ketahuan. Satu kelompok merebut gudang senjata, sementara kelompok yang lain menangkap dan memenjarakan para pengawal dan pelatih pasukan yang masih setia. Sir Marston mendadak menyergap Maester Hanemore di kandang burungnya, sehingga kabar serangan ini tidak bocor hingga keluar. Sir Alfred sendiri memimpin pasukan yang menerobos masuk ke kamar tidur komandan kastil untuk mengejutkan Sir Robert Queens. Saat Queens berusaha untuk bangun dari tempat tidurnya, dan Broome langsung menusukkan sebuah tombak menembus perut Robert Queens. Saking kuatnya tusukan itu, tombak itu tembus keluar dari punggung Sir Robert, masuk ke kasur yang terbuat dari bulu dan jerami itu, dan akhirnya menancap ke lantai di bawah kasur itu. Hanya satu hal yang terjadi di luar rencana. Ketika Tom Tangletongue dan anak buahnya menjebol pintu kamar Lady Baela Targaryen untuk menangkapnya, gadis itu menyelinap keluar melalui jendela, berlari di sepanjang atap, dan menuruni tembok hingga tiba di lapangan. Pasukan Raja Aegon II telah mengirim pengawal untuk menjaga kandang naga, namun Baela tumbuh besar di Dragonstone, dan ia mengetahui jalan-jalan pintas yang tidak diketahui oleh para pengawal itu. Ketika para pengejarnya berhasil menyusulnya, Baela sudah keburu melepaskan rantai naga Mundenser dan memasang pelana di punggung naga itu. Maka, ketika Raja Aegon II terbang dengan Sunfire melewati puncak gunung Dragonmount, lalu melayang turun, ia berharap untuk masuk ke dalam kastil yang sudah diamankan oleh para pengikutnya, sementara para pengikut setia sang ratu telah tewas terbunuh atau tertangkap. Namun, mendadak muncullah Baela Targaryen, putri Pangeran Daemon Targaryen dari pernikahannya dengan Laena Velaryon. Gadis ini sama beraninya dengan ayahnya. Mundenser adalah seekor naga muda, berwarna hijau pucat, dengan tanduk, kepala, dan tulang sayap berwarna putih mutiara. Walaupun sayapnya besar, naga ini ukurannya hanya sebesar kuda perang, dan beratnya bahkan lebih ringan daripada kuda. Namun naga ini sangat gesit, sementara Sunfire, walaupun naga itu jauh lebih besar, ia masih bersusah payah untuk terbang dengan sayap yang cacat. Selain itu, Sunfire juga menderita luka-luka baru akibat pertarungannya dengan Graegos. Mereka bertarung di tengah kegelapan malam menjelang fajar tiba, terlihat seperti bayang-bayang di langit yang sedang menerangi malam dengan semburan api mereka. Mundenser mengelak dari semburan api dan gigitan Sunfire,
meluncur ke bawah cakar Sunfire, lalu memutar dan mencakar Sunfire dari atas, sehingga di punggung Sunfire tergores sebuah luka yang memanjang dan mengeluarkan asap, dan sayapnya yang cacat pun robek kembali. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan ini dari bawah berkata bahwa Sunfire bergoyang-goyang di udara, berjuang agar tetap melayang, sementara Moondancer berputar balik ke arahnya sambil menyemburkan api. Sunfire membalas dengan semburan api keemasan yang begitu terang, sampai-sampai menerangi lapangan di bawahnya seperti sinar matahari. Semburan api ini tepat mengenai kedua mata Moondancer. Naga itu langsung menjadi buta dalam sekejap, namun ia terus meluncur maju dan menghantam Sunfire. Saat mereka berdua jatuh bersama, Moondancer berulang kali menggigiti leher Sunfire sambil mencabik-cabik daging di leher Sunfire dengan giginya. Sementara itu, Sunfire menancapkan cakarnya ke dalam perut Moondancer. Dalam keadaan diselubungi oleh api dan asap, buta dan berdarah, Moondancer mati-matian mengepakkan sayapnya berusaha melepaskan diri, namun ia hanya memperlambat kejatuhan mereka berdua. Mereka yang menyaksikan dari lapangan, segera bubar menyelamatkan diri saat kedua naga itu menghantam lapangan batu sambil masih bertarung. Di daratan, kegesitan Moondancer ternyata tidak berguna menghadapi Sunfire yang jauh lebih besar dan berat. Tidak lama kemudian, Moondancer pun tewas. Sunfire menjeritkan raungan kemenangan lalu berupaya untuk bangkit lagi. Namun naga itu kembali ambruk ke tanah dengan darah panas mengalir dari luka-lukanya. Raja Aegon melompat turun dari atas pelana naganya, ketika kedua naga itu masih berada di ketinggian 6 meter. Akibatnya, kedua kakinya pun patah. Lady Bella terus berada di punggung Moondancer saat naga itu jatuh. Dalam keadaan terluka bakar dan babak belur, gadis itu masih punya tenaga untuk melepas rantai pelananya dan merangkak pergi ketika Moondancer yang sedang menghadapi saat-saat terakhirnya. Ketika Alfred Broom mencabut pedangnya untuk membunuh Bella, Sir Marston Water merebut pedang itu dari tangannya. Tom Tangletongue menggendong gadis itu kepada seorang maester untuk segera dirawat. Maka Raja Aegon kedua berhasil merebut kastil pusaka House Targaryen, namun harga yang harus dia bayar sangatlah mahal. Naga Sunfire tidak akan pernah terbang lagi. Naga itu tetap tinggal di lapangan tempat dia jatuh, menyantapi bangkai Moondancer, dan belakangan ia makan domba yang dipotongkan baginya oleh Garrison penjaga Dragonstone. Dan Aegon kedua harus menderita kesakitan seumur hidupnya. Walaupun dalam hal ini, ada satu hal yang harus dihormati dari sang raja, yang mana kali ini Raja Aegon kedua menolak untuk meminum getah candu. "Aku tidak mau melalui jalan itu lagi," katanya. Tidak lama kemudian, saat sang raja terbaring di aula Stondram dengan kaki patah yang diperban dan dibebat, gagak yang dikirim Ratu Rhaenyra Targaryen tiba dari Duskendel. Ketika Aegon mengetahui bahwa kakak tirinya akan kembali dengan menaiki kapal Violande, ia memerintahkan Sir Alfred Broom untuk menyiapkan sambutan yang pantas bagi kembalinya sang ratu. Semuanya ini sudah kita ketahui sekarang. Tapi, waktu itu sang ratu sama sekali tidak mengetahui akan semua kejadian ini, ketika ia berjalan menuju perangkap adiknya.